ya udah datang. Diundang. Iya. Pasti loh diundang. Udah hari kerja mau lagi datang ke sini. Harus mau dong ya. Oh, thank you. Tapi harapan kita, saya sendiri baru ya progres lah, saya ada baru swab dan segala macam. Boleh kali ya dibuka ininya ya. Siap. Aduh, terima kasih. Lebih enak ya. Sebelumnya tapi udah pada pesen makan? Minum. Ya kan udah pesan minum kan? Udah. Iya ganggu banget. Nggak apa-apa. Tumbuknya manual di sini. Kalau tadi udah pesan minum, sekarang pesan makanan dong. Boleh silakan. Ayo. Silakan. Scan ini kayaknya menunya di scan dulu. Silakan. Mau tanya dong, pertama kali apa? Pertama kali dengar mau diundang, reaksinya apa sih? Dari siapa dulu nih? Mas mana aja boleh. Gue sama berapa sih? Kaget. Ya bingung sih Bu. Bingung, oke. Bingung sama harus apa, lokasi, pesannya jam berapa, kayak gitu. Oh oke, detail-detailnya gitu. Pak Budi? Kaget enggak? Soalnya beberapa minggu lalu udah sempet dadakan dapat refresher emergenetics, tapi nggak tahu nih hari ini mau diapain. Wes. Bukan mau diapain, kayaknya Nggak diapa-apain? nggak tahu mau ngomongin apa, cuma oke lah datang aja. Oh yes. Bakal seru sih. Terima kasih. Ini dia lagi sibuk. Januar duluan deh. Email Bu Nia, bingung ini acara apa, mau diapain, bahas apa, cuman kayaknya menarik ya, jadi ya udah saya datang hari ini, kita cobalah, kita pengen tahu nih ada apa hari ini. Kalau gue ya dipanggil datang aja, gue nggak tahu mau ngapain, yang penting datang aja dulu. Nah, dulu, gue nggak tahu juga mau ngapain. Yang pertama kali dilakukan setelah itu? Nggak ada sih kalau gue. Yang penting ngecek hari hanya jam berapa, di mana, tinggal ngecek. Tunggu kabar. Langsung mikir, apa ini ya, bahas apa ya gitu. Itu langsung mikir. Oh oke. Kalau Pak Budi sama Rival? Nanya cari tahu ini sih, lokasinya di mana sama waktunya kapan. Oh oke. Masih tetap ya detail-detailnya. Jadi Enggak sih, langsung semalam. baru semalam. Nggak, tadi pas lagi di sini jam 3. Oh ya, baru kan. Ya udah. Menunya tadi udah. Udah. Lagi lihat. Mbaknya kali ya. Mbak mau pesan makanan dong Mbak. Mau pesan makanan dong. Astagfirullahaladzim, kayak dipanggil apa aja. Iya Mbak, santai aja Mbak. Kita mau nyantai-nyantai doang kok. Mau makan apa nih? Boleh deh. Atau mau bareng-bareng aja cemil? Makan mau minum, Mbak. Saya mau green boba tea. Ada kan? Yang ini? Iya, yang green tea pakai boba. Oh, bobanya habis. Ya udah, gua apa aja. Green tea aja. Nggak usah, green tea aja. Tapi es ya. Tadi saya es cappuccino udah ya. Oke. Ini tadi yang tadi udah ya. Kayaknya ganti deh. Tadi. Ganti jadi es cappuccino aja. Oh. Segar-segar. Yang Es cappuccino. Terima kasih. saya mau ambil. Langsung manis nggak cappuccino-nya? Sedikit cappuccino. Tergantung senyum nggak? Mbaknya senyum langsung manis. Dipisah aja boleh ya. Dipisah aja. Tapi nggak usah banyak-banyak, jadi nggak usah tiga-tiga Oh, ya. Oke. Mbak kalau makanan yang sharing gitu apa? Ini apa tuh? Yang Ada enak apa? bala-bala, terus ada yakitori. Boleh es cappuccino-nya hangat bisa? Nggak bisa. Es cappuccino. Iya. Bala-bala boleh satu. Bala. Terus apa lagi? Mau apa lagi? Ada lagi nggak? Mau kepengen apa? Ini nih bala-balanya. Bala-bala. Oh ya bala-bala. Apa lagi? Calamari kali ya. Samosa ya. Samosa satu. Satu lagi? Cukup. Udah itu dulu. Itu dulu kali Mbak. Nanti kita panggil lagi ya. Sip. Oke. Lagi Habis diapain ini. kita nih? Makasih loh. Ini kan kalian tuh semuanya dari satu tim Nyaman Apps ya. Jangan lupa install.
Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tunggu, yang mana dulu channelnya? Yang mana? Channel Emergenetic Indonesia dong, gitu. Emergenetic Indonesia pastinya. Pastinya. Kalau datang ke tempat sesuatu atau ke suatu tempat, kira-kira itu yang pertama kali dapat atau dipikirkan atau senangnya itu gimana tuh? Kayak apa ya? Mulai dari sini aja kali ya. Coba. Ini diem dari tadi. Coba silakan deh. Saya sih tempatnya sebenarnya saya kurang suka tempat begitu ramai. Oh. Jadi lebih suka yang tempatnya agak sepi gitu. Misalnya restoran pun kalau biarpun enak makannya tapi kalau ramai saya nggak mau. Balik badan langsung. Jadi lebih tempat cari yang agak sepi gitu. Gitu sih kalau saya. Oke, kalau Pak Budi? Saya lihat suasananya, ambience-nya, sama makanan oke lah. Mungkin nomor 2 lah ya. Kalau suasananya menurut saya penting banget gitu. Comfy apa enggak buat saya gitu. Oh. Kalau tempatnya kurang enak, kayaknya jadi mau makan juga kurang enak gitu. Kalau gue kembalikan dari rival, malah gue cari yang rame. Wow. Cari yang rame, makanan nggak enak nggak masalah, tergantung purpose-nya. Mau rame-rame apa mau makan? Kalau makan ya tentunya cari tempat yang makanannya enak. Kalau mau rame-rame, cari tempat yang bodo amat makanannya, bodo amat minumannya. Penting teman-teman gue di sini semua. Wis, yang penting teman-teman. Yang penting teman-teman gue. Gitu. Oke. Kalau Tetuar? Kalau itu tujuannya, tujuannya pingin apa nih? Pingin intimate, pingin yang fokus serius, ngobrolnya segala macem ya pasti suasananya tenang gitu, nggak ada gangguan, jadi kita bisa relax, bisa ngobrol serius. Tapi kalau misalnya pingin ngeluapin ya kejenuhan segala macem, berarti ya cari yang apa tepatnya like musik, jadi kita relax, jadi biar keluar semua kan yang gitu. Oh, sip, lucu nih. Jadi kalau tempat ini gimana kira-kira? Tadi pas masuk rame, cuman bukan teman-teman gue, jadi ya biasa aja tuh. Oh, gitu. Gak ada yang dikenal ya? Nggak ada yang kenal. Begitu lihat lo semua baru seneng gue, ya ada yang gue kenal gitu. Yes, oke. Jadi emang lo khusus ke daerah orang-orangnya ya? Iya. Crowd-nya ya. Crowd Crowd. sama orang yang gue kenal, gue malu juga kalau crowdnya rame gue gak ada kenal juga sama aja gue. Yes, oke. Itu kalau gue yang lain tuh. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau saya tadi pas datang belum udah mulai, oh, ternyata bukan. Beda tim. Begitu lihat ke dalam, oh teman-teman saya nih. Oke, itu comfy juga. Artinya, oh ada temen nih berarti di sini. Oke, berarti enak nih. Ntar ngobrolnya enak, acaranya enak, asik. Oke, kalau Putri Karena Pak? tadi ngeliat kan pas datang udah ramai nih, ada syuting itu. Terus udah pas masuk memang udah ada Bu sama yang lain juga. Tapi karena sayanya emang dari pribadi, jadi agak melipir ke tempat yang agak sepi. Oh iya, pantas di pojok loh tadi dia nunggunya loh ya kalau ada yang Gue nggak tahu gitu kalau dia datang. ya. Kan? Tuh. Kalau Mas Anwar? Kalau tadi pas masuk sih kaget ya, wih kita turutnya lengkap banget nih, hebat sekali. Gitu. Kita mau syuting apa gitu kan, sinetron atau apa, oh bukan ternyata beda orang. Terus juga tadi bingung aja, belum berani masuk karena belum yakin tempatnya di situ dulu. Bener nggak nih tempatnya, takutnya ada yang ada seat apa namanya itu kafe yang di mana gitu kan. Kira ketika ngeliat salah satu yang dikenal yaitu Adri, oh ya udah bener ini, itu masuk aja. Kita melihat makeup artisnya itu. Enggak, enggak begitu dah. Salah, beda. Oke, kalau lagi ini kan satu kantor kan ya? Iya. Kalau di kantor biasanya makan siang kayak apa? Sendiri-sendiri atau bareng-bareng nih? Gue sih bareng-bareng biasanya, rame-rame. Ikut yuk makan siang nih. Gue gak pernah makan siang sendiri sih kayaknya. Ya kalau gue ya. Lebih sering bareng-bareng sih. Biasanya kalau nggak bareng-bareng itu kalau misalkan mau ada meeting nih, mepet jam 1 nih, buru-buru cepet makanan nih. Jadi ya nggak bisa bareng gitu. Tapi biasanya kalau kita sih hampir seminggu sekali ya makan siang bareng tuh. Karena buat bonding juga gitu kan. Bapak nih yang ngomongin nih, lo yang mas-mas gimana? Ini Bapak juga semuanya enak aja. Bapak junior, Bapak junior. Bapak muda, bapak tua gitu ya.
Kalau saya mungkin kadang-kadang aja sih, nggak terlalu sering ikut. Misalnya kalau lagi ngumpul makan, kadang-kadang paling ya sekali aja. Iya, kadang-kadang sekali aja. Lebih sering makan di kantor lang sendiri sih. Oh, Iya, kadang sama yang lain. Makanannya Makannya sendiri. Iya. jadi dia Mas Rival makan di kantor sendiri. Mas Anwar. Sama kayak Riva, kadang kalau misalnya bareng sama anak buah di kantor ya jadi makanan habis itu ke kantor, makanya di kantor tetap gitu, nggak makan di luar. Kalau dia lagi sendiri pin apa beli, makannya juga di kantor, bareng-bareng juga ujungnya sih. Iya, nih anggap nih ya ceritanya semua mau ikut atau bareng-bareng. Yang ada yang seseorang yang nentuin dari kalian atau gimana? Diskusi dulu atau apa? Atau main ajak-ajakan atau apa gimana? Udah gue sih terserah, mau makan di mana aja yang penting bareng. Pas lagi tanya gitu pasti kayak cewek gitu, terserah. Terserah. Cewek kan gitu kan, cewek Iya. gitu ya, kita juga gitu. Itu. Kalau kamu cinta sama aku, kamu tahu dong mau makan apa. Iya. Anjing. Kayak yang di TikTok gitu ya, jadi Jadi terserah. Kalau gue sih terserah, yang penting rame. akhirnya 15 menit cuma bahas itu doang. Iya, Kita iya. makan apa? Ada nggak makan-makan? Makan. Terus gimana dong cara nyelesainnya gimana nih kira-kira? Berarti kan simple loh, cuma makan siang bareng. Ayo. Sih. Lagi pengen apa? Ayam kah, berat kah misalnya, atau sop kah misalnya? Kalau sop tinggal soto. Ya paling pertimbangannya ada beberapa pertimbangan nih. Mau yang keringetan apa yang full AC? Oke. Mau yang jalan kaki atau naik mobil? Itu biasanya. Awalnya Nah, iya, di situ dulu. Nanti dari situ mulai mengerucut biasanya. Oke, mau sini. Tergantung siapa yang ngajak juga. Iya, Kalau bos yang ngajak mau nggak mau kan makan. mau ikut. Mau nggak mau ikut. Traktir juga. Traktir. Jadi dari semua segala macam, abis itu tergantung bos. Tergantung bos. Tergantung bos. Kalau gue jarang menentang, pokoknya bos ikut makan situ, ayo. Makan apa terserah. Pada tahu nggak sih, kan ini kan kalian semua ini kan udah pernah ikutan emergenetik kan, udah isi kuesionernya, udah dapat hasilnya, tahu nggak profilnya? Tahu. Kira-kira Tahu. siapa yang mau duluan ngasih tahu profilnya? Dari sana deh. Tunggu, tapi sebelumnya ini pesan sponsor. Oke. Kalau Emergenetik Indonesia, Apa? di Emergenetik Indonesia, kita itu mengedepankan kerahasiaan sebenarnya, kecuali kalian emang membolehkan. Jadi saya nggak akan pernah kasih gitu loh, tunjuk ke orang-orang, karena ini nanti pasti dikasih tunjuk nih profilnya. Bersedia nggak nih? Kalau nggak bersedia sih nggak apa-apa, bilang aja. Bersedia kok. Saya orangnya Saya orangnya open Buka. kok. bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kalau kayak gitu boleh, silakan. Profilnya masing-masing, satu-satu nih. Siapa dulu? Nawes, oke. Kemarin dia lebih ke struktural ya, struktural kemarin sih ngeliatnya sih. Struktural, oke. Terus itu kan pola pikir ya, preferensi pola pikir. Kalau preferensi perilakunya yang ungu-ungu di bawah, kalau ingat. Aduh, saya lupa itu. Oke. Ke struktural. Yang struktural ya, pokoknya Lebih condong ke situ. berasa ya itu ya langsung. Oke. Kalau Pak Budi sama. Soalnya kurang lebih sama Riva. Struktural mentok kiri dah. Saya ingat banget itu dari hasil assessment nih, mentok kiri. Cuma yang detailnya tadi agak juga lupa juga sih kayak Riva. Yang apa namanya, behavior ya. Iya, Yang assertiveness itu saya agak lupa apa itunya. tapi semuanya mentok kiri. Mentok kiri sama mentok kiri. Tuh, jadi makanya kalau nggak ditanya, yang di sini nggak akan ngomong. Iya. Soalnya behavior itu satu tuh kan dari expressiveness. Expressiveness itu kan cara dia mengungkapkan pendapatnya, ataupun ya habis itu assertiveness. Assertiveness itu daya sama upayanya dia tuh saat ngungkapin ekspresinya. Yang ketiga itu fleksibel. Oke. Fleksibel itu bagaimana mereka mengakomodasi orang-orang lain. Oke ya. Ini
Makasih Mbak. Nah, Jadi kalau nggak ditanya nggak jawab. mereka untuk expressiveness-nya mereka yang satu, kalau nggak ditanya nggak akan ngomong, bukan nggak jawab, mereka nggak akan ngomong. Oh ya, saya lupa. Ada di sini nih. Iya. Kalau saya jangan lupa nih sama yang di sini, gitu. Pasti aku tanya. Nggak akan nyaut kalau nggak akan ngomong kalau nggak ditanya. Makasih Mbak. Terus bang, Kalau kita berdua kalau nggak ditanya udah dijawab duluan ya. iya. Nggak ditanya kita jawab duluan. Iya. Iya jawabannya. Mau nanya ini kan? Tapi dia nggak perlu disuruh udah dikerjain. Wah ini tuh ngobrol nih. Itu masuk program yang mana kayak gitu? Belum disuruh udah dikerjain loh. Oh, dia hebat. Kalau itu beda. Kan tadi dia struktural ya. Dia preferensinya pola pikirnya. Harus dulu ya. Oh iya, silakan. Oh. Nah, dia itu kan struktural. Kalau udah satu dikerjain harus diselesaiin. Kalau nggak nanggung, bener nggak Reval? Makanya belum disuruh udah dikerjain karena aduh kayaknya nanggung nih gitu dari A tuh harus Z. Bener banget sih. Gue kalau Pak Rival apa lagi ini belum jelas. Kerjaan yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Ya. Jadi gue paham juga kalau lo struktural. Oke, kalau Krista Gue sosial sama konseptual. Banyakan sosialnya. banyak kan sosial. Iya. Gitu. Pantes ya dari tadi ngomonginnya orang ya. Lihat nggak? Denger nggak? Dari tadi kan dia ngomongnya Krista ngomongnya orang gitu. Baiklah. Kalau behaviornya ingat nggak? Lupa. Saya konseptual. Semakin tebel kayaknya konsep. Pikir mulu. Oke, aku nggak pernah ngejalanin konsep. Nggak ada yang jalanin. Iya, bingung. Siapa yang mau jalanin ya? Iya kan? Nggak langsung kelihatan kan? Kalau ini kan langsung anteng nih. Ini dari tadi diem loh dia. Nggak ada. Nggak ada. Kalau damik saya nyanyi ini. Nggak usah diem kita kan gue. Tapi saya bener-bener lucu banget deh. Karena ini otomatis loh. Saya nggak atur kan duduknya. Nggak. Saya kasih. Nggak. Ini Mas Rival kayaknya yang aman kan di sini gitu ya. Deket-deket sini gitu. Kayaknya Kabur gitu. iya. Seru. Oke. Nah, kalau misalnya di kantor gitu ya, kira-kira kalau ada kalau masalah itu ada nggak sih? Apakah karena kira-kira kebayang nih profilnya mereka gitu. Kalau pas lupa gitu, ada nggak masalah yang timbul? Karena kan beda nih. Ini behavior dulu aja nih kita ngomong ya. Yang ini kan sepertiga pertama, yang diem, anteng. Mungkin juga terlihatnya kadang-kadang kok. Karena gue kalau rival itu kalau gue loncat ya Pak kalau nyuruh ya. Pak ini dulu Pak itu dulu. Lagi ngerjain ini Pak, kayaknya mau nyelesain ini dulu deh, baru nyelesain itu. Itu gue sering banget sama rival, gue baru ingat, oh iya rival tuh orangnya itu ya struktural, jadi harus ngerjain dulu sampai habis, baru yang itu. Kalau dilompat-lompat itu suka gitu, cuman untung kerjanya cepet. Jadi begitu tuh, ini lupa ini paling sehari, besok udah kerjain, oke gitu. Tapi kalau gue random banget ya Pak, tiba-tiba gue, yang ini gimana Pak? Yang ini kadang-kadang udah lama gitu gue tanyain, Pak yang ini gimana Pak? Lupa ternyata Pak Krisnanya. Oke. Loncat karena gue Loncat-loncatnya bukan lupa. Tapi sebenarnya karena paham, jadinya lebih enak atau maksudnya lebih paham dia. Sama karena akhirnya gue paham karena emergenetik, karena emergenetik gue jadi inget tuh, oh iya rival nggak bisa begitu. Kalau rival bisanya konsep disuruhnya atau ini dulu, Pak kalau itu ingetin gue ya kerjain ini. Kalau gue semuanya semuanya nanti lo kerjain ini yang mana dulu terserah lo deh. Akhirnya gue begitu gitu. Nggak pernah maksain juga, nggak mau tahu pokoknya ini dulu. Kalau Mas Rival, ngeliatnya Pak Krisna yang loncat-loncat apa gitu tuh gimana? Iya, kadang Ada masalah nggak? Maksudnya ya kalau jujur sih saya lagi ngerjain 1-10 nih teksnya udah dirancang, tiba-tiba masuk nih dari kerjaan lain. Ya udah, tanggung banget nih kayaknya lagi pengen nyelesain greget nih baru sampai 5, ada yang antrian nyelak gitu. Saya mau ke 6. Nah itu ya udah saya lihat urgensinya sih. Kalau emang wah klien besok mau pakai nih, mau ini udah ditanyain nama ini, ya udahlah saya mau nggak mau ya saya paksain gitu. Tapi kalau misalnya ya udah kalau dari masih ada kelonggaran dari Pak Krisna, ya udah nanti deh gitu. Ya udah saya lanjut ke 6, dari 5 ke 6 gitu. Oke, tetap lanjut, tapi ya mudah-mudahan urgensinya ya lihat ya. Oke, ya.
Karena bagaimanapun juga kan ya klien atau apa itu nomor satu sih ya, bukan sukanya saya gitu ya. Walaupun rasanya aduh gitu ya. Oke. Tapi ya itu. Kalau Pak Budi ada nggak kira-kira nih? Ini kan sama-sama nih kerja juga nih. Kalau sama Pak Krisna misalnya. Ya paling mungkin juga pengalaman dari yang sebelumnya gitu, karena kan udah kerja sama bareng dari yang sebelumnya nih, sebelum nyaman nih. Sebelum nyaman. Jadi udah tau lah paling enggak karakter dari masing-masing orang. Tapi kalau menurut saya, kalau orang yang struktural itu salah satu cirinya adalah dia butuh arahan kan. Nah kadang-kadang challenge-nya adalah kalau ada suatu instruksi misalkan, tolong dong buatin ini gitu. Buat saya mesti tahu dulu nih, ini maunya seperti apa gitu. Karena jangan sampai apa yang udah saya buat, saya kerjakan itu ternyata tidak sesuai dengan yang diminta gitu. Jadi makanya kadang-kadang saya perlu bertanya lagi, maunya kayak apa sih, seperti apa sih, apakah seperti ini, apakah urutannya ABCD seperti ini gitu. Itu penting buat saya gitu, karena ya itulah orang struktural kan perlu tahu kan detailnya, urutannya, isinya apa aja yang perlu dibuat, apa aja yang perlu ditampilkan itu. Makanya saya perlu bertanya supaya yakin bahwa apa yang saya kerjakan itu sesuai yang diminta. Oh oke. Dapat nggak tuh? Nggak tahu dari teman sekerja atau dari atasan misalnya, dari bos katanya. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau enggak, menurut saya ya udah itu ya challenge yang memang saya mesti meng-create sendiri itu. Yang penting isinya sesuai yang diminta gitu. Artinya saya harus berkreasi lah. Mau nggak mau saya harus punya inisiatif untuk ya udah berarti gue mesti bikin sendiri nih. Gimana sih caranya? Yang penting kan intinya kan ini itu masuk semua gitu, udah dapat Dari semua awal gitu. pokoknya ada frame-nya. Iya, ada guidance ini ya udah oke, yang penting itunya ada semua, gue bikin sendiri aja gitu. Berarti tahu, paham, terus tapi ya udahlah gitu kita Iya. usahain gitu ya. Iya. Sip, hebat kalau kayak gitu. Oh, Zanwar. Ya karena sudah lama ya, udah kenal, udah paham gitu ya. Lagi dibantu sama Emergenetic dulu gitu, jadi paham gitu kalau misalnya Pak Budi dan Pak Krisna menanyakan hal yang sama di kesempatan yang berbeda, cara menjawabnya pun berbeda, tapi tujuannya sama gitu loh. Pak Budi minta struktur, oke ini Pak kenapa begini. Nah makanya juga sama sebenarnya, cuman bahasanya yang dibuat beda sehingga sama-sama paham maksudnya apa gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Sama juga kalau misalnya kita ke Pak kalau bikin ini kenapa harus bikin ini, nanti goalsnya kesini, nah itu udah paham. Jadi udah nggak perlu nanya lagi. Jadi bisa dibilang sebenarnya jarang dong berantem atau marah-marah atau bersih tegang apa gitu. Enggak lah, untuk apa sih, kita udah gede. Iya lah. Tinggi loh gitu. Toleransinya tinggi ya? Tunggu. Yang dari sini. Ya kan? Baper lagi. Iya. Bukan baper ya, tapi awal-awal sempat mikir, tapi again karena udah pernah dapet Emergenetic, jadi Emergenetic emang ya bener deh. jadi klik gitu lagi, Ingat ya ya, udah langsung ingat. langsung ingat, oh ya emang orangnya begitu gitu kan, ya kita mesti tahu gitu, nauin kan jadinya. Tujuannya kan itu kan, Iya. supaya kita nauin orang di mana kita berinteraksi, bekerja bareng mereka, jadi tahu gitu gimana gayanya masing-masing, karakter masing-masing gitu kan. Jadi ya nggak perlu, saya rasa nggak ada perlu kata apalah, apalah. Oke, sip. Ini memang bener nih, sebenarnya dari tim nyaman, saya agak spesifik emang milihnya. Oh. Karena, Tapi terpilih nih. iya, the Oh. chosen. Itu semua ini selesai. Jadi, Nganggur nih katanya. enggak, karena grup profilnya, kalau profil-profil kalian tuh digabungin, ini tuh yang
sebenarnya kayak the whole emergency. Jadi semuanya Represent tercover. berarti ya. Iya, represent semuanya gitu. Jadi memang kalau lagi mau anggap nih kalau lagi mau konsep gitu dari Zanwar gitu misalnya. Terus habis itu dari sini nih gitu. Gue gangguin aja. Benar. Ini orang-orang Woro-woro. Tapi paling woro-woro. Tapi enggak sih. Ini kan tapi itu di luar skill ya. Ini kan tuh kita mikirin preferensi yang sebenarnya bukan kompetensi gitu. Ini cuman gimana sih cara untuk interaksinya aja. Kalau kompetensinya Krisna sendiri pasti ada kan yang untuk pekerjaan gitu. Cuman tapi memang kalau jadi kelihatan kan. Nah, ini kalau yang perusahaan yang sebenarnya mau dapat semuanya harus yang kayak gini nih. Ini role modelnya. dari perekrutan pun harus ada begitu kali ya. Saya butuh orang ini, tapi yang butuhnya nggak boleh struktural, butuhnya konseptual, butuhnya struktural. Enggak. Dari mulai HRD udah. Enggak sih, sebenarnya nggak usah kayak gitu. Sebenarnya kita bisa, kalau dengan emergenetic, kan hasilnya profilnya tuh kelihatan. Nah, timnya juga profilnya kan kelihatan. Grupnya aja, baik, tunggu sebentar. Assertivitas 3 nih, ngomongnya langsung ngegas. Selalu challenge dia. Sabar Pak. Jadi kalau ternyata memang ada pola pikir yang ataupun behavior yang tidak terwakili, aware aja sebenarnya. Kalau saya sih bilangnya selalu sama klien saya, yang lain pun juga bilangnya gitu, aware. Oh ternyata anggaplah kurangnya, ternyata bukan kurangnya dalam kata tidak terwakili itu adalah dari pola pikir misalnya sosial. Jadi jangan lupa ada sisi-sisi yang harus kemanusiaan yang harus diingat. Itu aja sih, nggak perlu yang spesifik nyari orang wah harus sosial, enggak, cuma ingat bahwa itu ada. Itu semuanya struktural gitu. Oh itu ada. Ya kan jalan nggak Ada, tapi ya tetap aja ya seperti itu aja. Terus tapi ingat juga kan nggak semuanya cuma satu, kayak misalnya Pak Budi cuma satu gitu. Ada juga yang Krisna kan ada 2. Misalnya dengan luar juga ada 2 pola pikir ya, kan dia analytical sama konseptual, kamu sosial sama konseptual. Nah kalau yang di sini nih struktural. Lebih dominan ya? Bukan dominan sih, cuma mereka lebih sering memakainya preferensinya struktural gitu Pak. Nah kalaupun yang tadi kayak Krisna tanya, kalau ternyata semuanya struktural, ada, saya pernah ngadepin satu perusahaan struktural semua 100% yang enggak. Gathering gimana ya? Kalau taman Struktur banget kan? Nggak ada gathering. Oh, nggak ada. Jam segini kesini, jam segini, harus tepat waktu. Semuanya bikin schedule aja. Plus minusnya ada. Cuman tapi biasanya yaitu saat misalnya anggap lagi mau bikin goal atau bikin tujuan gitu. Jangan lupa ada yang jangan sampai ada yang terlewatkan gitu. Jadi pokoknya semua SOP bener, silakan. SOP udah benar, semua dijalanin. Tapi kan ada sisinya, ada yang kemanusiaan ataupun kalau struktural artinya next-nya apa? Jangan lupa, jangan heboh dengan hari-harian aja. Ini juga sama sih, sama saya selalu ngingetin sama yang profilnya emang struktural. Jangan lupa next-nya apa? Jangan wah, Pak Mas Rival, pokoknya gue kerjain hari ini ya. Habis ini apa bodoh, tenang, ini dulu gitu. Jangan, inget aja itu. Bannya juga struktural ya kayaknya. Gue mau ngomong tadi di-cut dulu. Tapi Iya. selesaiin dulu. Tahu ke distrak ya. Udah berapa kali ya Yung ya? Jadi Bener kan, Pak? benar. Oh, hebat. Emang kalau kayak gitu. Nah itu dia. Sebenarnya baiknya emang kalau orang-orang tuh dites sama kita, asesmennya dilakukan. Cuman kalau enggak, ingat aja tuh tadi kira-kira yang keluar kata-katanya kayak tadi Pak Krisna kan, wis orang aja pokoknya, jangan lupa gitu. Kalau Pak Mas Rival sama Pak Budi kan arahan tuh tadi harus selesai Pak. Itu kebiasaan langsung kok kelihatan, ingat aja. Karena kalau maunya sih baiknya sih kalau dari saya semua yang anggota tim nyaman diikutin emergenetic. Iya, menarik sih. Ada yang belum ya?
tim saya belum. Wah, parah lu. Makanya agak susah ini, agak susah. Ya, lumayan ada segi emosional segala macam, Ya. jadi harus tahu karakternya. Bahkan saya ada punya anak buah yang usianya lebih tua dari saya, ternyata dia baperan gitu kan. Padahal harusnya dia yang Tahu tuh gue siapa tuh. inisialnya bisa disebut. Ya, jadi ternyata kita yang harus ngikutin tuh, karena kita tahu kan kepergian dia, nggak tahu siapa-siapa profil saya. Nah, itu perlu tuh sepertinya. Boleh nanti diajukan. Untuk apa di tim saya itu ya harus jalan semua, koordinasinya, arahan segala macam. Ketika ada bottleneck, nah bottlenecknya nih solusinya gimana gitu. Jadi kalau tipikal profil yang dia bapernya lama nih mendemnya, itu kan ganggu kinerja tim juga. Itu perlu sekali ini ya. Itu kesalahpahaman itu kadang-kadang nggak paham kan mereka seperti apa, itu memang bisa dihindari oleh dengan emergency. Silakan loh, kalau dia belum disuruh nggak itu loh, belum ada arahan untuk memakan, tidak makan dia gitu. Oke, analis kalau pola pikir itu tadi struktural kan udah ya, yang nggak perlu arahan, terus udah gitu dia juga kalau ada kerjaan atau masalah tuh harus langsung diselesaikan dulu, belum pindah ke kerjaan atau masalah yang lain. Kalau sosial itu rame-rame untuk orang. Nah, kalau konseptual juga nextnya apa, jangan ini aja. Kadang-kadang nggak, kayaknya nggak suka gitu kan kalau dipikirin cuma sehari-hari aja, kan nggak ada konseptualnya. Nah, kalau analytical itu lebih yang logika sama data. Tadi dia naik pas yang pertama kali dilakuin pas dikasih undangan apa? Coba. Dari gini. Iya. Ya, mau ngapain, bicara apa, itu aja sih disampaikan. Iya. Kenapa saya diundang? Kenapa saya gitu, saya. Kalau gua pikiran gitu, bodo amat. Apa-apa gue. Ya gue nggak pernah kepikiran untuk kenapa undang gue ya. Gitu. Terus untuk apa? Kan tadi dia sebut. Gue juga nggak mikir gitu. Untuk apa ya gitu kan? Rame-rame aja dah. Ini rame-rame. Itu Nggak enaknya itu sosial banget. Kan ada kata nggak enak sama si ini. Itu biasanya analytical nggak ada tuh enak nggak enaknya sama orang gitu. Lebih ke logika sama data. Tadi dia cari tahu kan tuh data untuk apa ya, ngapain ya sama ini. Iya. Nah ini juga sama sih, tapi agenda tadi dia nanya ya kira-kira habis ini apa? Kira-kira Ngapain? bahasanya apa ya? Terus mau jawab apa ya? Nah prepare soalnya. Om berangkat jam berapa? Tadi gue kecepatan duluan ya udah gue duluan ya udah. Tapi karena nggak ada orang jadi gue nggak kesini. Tuh gue banget tadi. Nunggu sendiri gitu nggak bisa. Lo nonton bioskop sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Ya sendiri gitu. Gue juga nggak pernah bisa. Apa tuh? Iya. Anti sosial. Enggak. Anti sosial kap. Bukan masalah itu. Dia satu lihat behaviornya, Mas Anwar. Kalau fleksibel suka-suka dia. Kadang-kadang bisa ikut orang atau nggak ikut ke dia dirinya sendiri, nggak perlu mikirin ada maksudnya nggak perlu akomodate orang, nggak perlu kan. Terus udah gitu ininya analytical yang muncul, nggak apa-apa kok, gue untung-untung aja, oke aja kok gue pergi sendiri gitu. Nggak perlu nggak enak sama orang, nggak perlu nggak enak sama yang lain. Sosial nggak bisa begitu. Iya, kan harus katanya. Kalau bisa sendiri orangnya. Banyak kok yang nemenin, tenang aja. Kalau ini kan emang bener-bener ya udah di tes, udah ada asesmennya, udah ada hasilnya. Tapi kan ada beberapa lah ya, udah kerja sama lama juga kan. Nah, jadi kalau ada yang anak baru, sebelum dia ikut sama emergenetic atau di assess sama emergenetic, kira-kira aja dia bisanya atau sukanya seperti apa, itu pasti akan keluar tuh. Itu aja sih gitu. Jadinya nggak ada ya kesalahpahaman lah yang akhirnya malah menghambat kerjaan gitu. Kita bikin quiz, si ini apa kira-kira yang anak gua yang belum ngambil emergenetic Semuanya. ya kan lu bisa kira-kira di sini nih kayaknya si ini nih, si ini analytical nih, si ini struktural nih, lu bisa kira-kira gitu. Oke. Nah, sebelum kita udahan, ada yang mau diomongin nggak dari sini? Coba, tadi diem aja soalnya.
Kalau saya nggak sih. Oke. Oke. Jadi epigenetik itu adalah blueprint. Jadi cetak biru dari DNA sama hasil dari lingkungan yang menjadikan kita semua itu satu orang ini gitu. Jadi apa? Kalau DNA kan emang nggak mungkin berubah sih ya, Iya, kecuali lahir. Nah, berarti kan lingkungan. Jadi lingkungan itu mutasi DNA lain lagi ya. Panjang nanti ceritanya tuh Pak nanti. Jadi kalau lingkungan itu biasanya yang akan membuat kita agak bisa tambah pola pikirnya, preferensi pola pikirnya bertambah. Dari yang cuma satu, jadi misalnya ada 2, jadi 3 atau 4, atau berkurang kadarnya, jadi bergeser. Oh, bergeser. Jadi biasanya itu karena lingkungan. Satu, lingkungan itu lingkungan kerja atau enggak lingkungan di rumah yang bukan profesional. Pekerjaannya juga. Iya, atau enggak kayak karena pekerjaannya. Kalau misalnya anggap nih Pak Budi nih, tiba-tiba karena tuntutan kerjaan, nggak bisa cuman harus ngurusin day to day, ngurusin detail-detail aja atau nunggu instruksi. Dia mau nggak mau katanya kan tadi udah mulai nih mau berkreasi, ya kan, berusaha keluar dari situ. Kalau terus-terusan itu ada kemungkinan bisa. Berarti itu kan bisa berubah ya. Bisa. Kalau itu jadi kebiasaan tiap hari gitu. Iya. Jadi bisa berubah. Bisa. Preferensi tapi ya. Preferensinya berubahnya. Bergeser ya. Strukturalnya akan tetap ada, biasanya akan berkurang, terus nanti nambah yang lainnya. Jadi beberapa tahun kemudian harus tes ulang nggak? Kalau iya, aku minta budget nih. Budget untuk tes ulang. Kalau tidak ada usaha untuk berubah, dalam arti kata tadi terus-terusan, kemungkinan besar akan tetap sama. Atau lingkungannya masih, itu lingkungan kerjanya masih sama, dengan scope kerjaan juga yang masih sama, itu biasanya kecil kemungkinannya berubah. Kalaupun berubah itu ya paling 2 atau 3%, nggak berubah yang tiba-tiba wah tadinya nggak ada struktural terus langsung tiba-tiba ada gitu, enggak, itu jarang banget gitu. Ada sih mungkin tapi jarang, saya belum lihat sih. Assertiveness juga gitu. Iya sama. Kalau behavior sama itu biasanya karena wah tuntutan gitu. Itu ada lagi faktor dari skill atau kompetensinya. Itu lain. Itu pembahasannya beda. Udah selesai. Kalau Mas Anwar Cukup deh. sih. Mulai besok aku nembak orang. Oh ini strukturalnya, analitika dan Jangan main tebak-tebak. Ingat ciri-cirinya. Habis itu mau begitu tes, kan bener kan orang-orang sama dia. Ini itu. Oke, baiklah kalau misalnya kayak gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih. Habis ini terima kasih. Mudah-mudahan emergency. Iya, mudah-mudahan emergency itu benar-benar bantu dan jadi solusi. Amin. Sudah terbukti ya. Oke, baiklah terima kasih.